Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 941. Ada apa dengan prasasti batu itu? Xuan Yuan Tuo dan Xuan Yuan Hu saling berpandangan. Oh iya, prasasti batu itu kuncinya. Kata Xuan Yuan Waner dengan ekspresi serius yang tiba-tiba, ayah, prasasti batu itu mengatakan bahwa dunia abadi akan dilanda bencana besar, semua makhluk hidup akan musnah, dan era baru akan dimulai. Apa? Meskipun Xuan Yuan Tuo adalah kepala keluarga Xuan Yuan kuno, dia tetap merasa ngeri ketika mendengar hal yang luar biasa seperti itu. Jika ini adalah lelucon atau konspirasi untuk mengintimidasi, itu masalah lain. Tetapi jika itu benar, itu akan menjadi peristiwa besar yang bahkan keluarga Xuan Yuan tidak dapat menghindarinya. Waner, apakah prasasti batu yang kamu sebutkan masih berada di daerah tak berpenghuni? Kira-kira di mana letaknya? Tanya Xuan Yuan Hu. Ketika sesuatu seperti ini terjadi, tanah tak bertuan itu dalam bahaya, dan keluarga Xuan Yuan harus mengirim orang untuk menyelidiki. Tak akan ada telur yang tersisa tanpa pecah ketika sarangnya terbalik. Jika dunia peri hancur, keluarga Xuan Yuan tak akan punya cara untuk melindungi diri. Entahlah, kata Xuan Yuan Waner sambil menggeleng. Para malaikat itu tak mampu mengalahkannya, jadi mereka datang menyerangku, mencoba menahannya. Tapi dia sudah siap dan menggunakan jimat teleportasi untuk mengirimku kembali. Berbicara tentang ini, Xuan Yuan Waner tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi dan mengapresiasi Xiao Chen lebih lagi. Ternyata Xiao Chen memintanya untuk menyerahkan jimat teleportasi bukan karena dia ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri, tetapi karena dia sudah memperhitungkan bahwa dia akan berada dalam bahaya dan membuat persiapan sebelumnya. Sepertinya situasinya sangat mendesak. Saya akan segera memanggil beberapa leluhur untuk datang ke sana. Kata Xuan Yuan Tuo, lalu bergegas keluar. Saat Xiao Chen dan Raja Sun sedang mencari putri dari alam iblis, Raja Sun menceritakan situasi di alam iblis dan pengalamannya selama bertahun-tahun kepada Xiao Chen. Setelah Xiao Chen meninggalkan bumi, ketiga bersaudara Raja Sun, Raja Yi dan Raja Xing merasa tidak ada gunanya tinggal di bumi, jadi mereka kembali ke klan iblis. Bila iblis di dunia iblis diibaratkan sebagai suatu klan, maka klan iblis yang dianut Raja Sun dan kedua rekannya hanyalah klan cabang. Alam iblis dan alam abadi memiliki status yang setara, jadi klan iblis seperti dunia kultivasi kecil dengan kekuatan dan pengetahuan terbatas. Namun, bakat cemerlang muncul di klan Raja Sun, yaitu Dewa Perang Tutian. Setelah Tutian memasuki alam iblis, ia dikagumi oleh Kaisar Iblis. Hasilnya, klan Raja Sun menjadi terkenal, dan beberapa elit mereka diizinkan memasuki alam iblis. Pada saat itu, Kaisar Iblis telah menyadari bahwa alam iblis akan menghadapi bencana, sehingga ia telah bersiap untuk perang. Karena kinerja mereka yang luar biasa, ketiga saudara Raja Sun juga diperhatikan oleh Kaisar Iblis dan dianugerahi posisi Kapten Garda Depan, yang berada di bawah komando Tutian. Namun kemudian perang pecah, ras alien menjadi kuat, Kaisar Iblis dikalahkan, dan Tutian benar-benar memimpin sebagian besar pasukan iblis untuk melawannya. Meskipun ketiga saudara Raja Sun adalah bawahan Tutian, mereka muak dengan perilaku sang putri dan melaporkannya kepada sang putri, sehingga sang putri dapat melarikan diri secepat mungkin. Dalam pertempuran itu, Raja Yi dan Raja Xing ditangkap satu persatu. Hanya Raja Sun yang lolos. Ia terus mengikuti sang putri iblis hingga kini. Karena mereka terburu-buru dan tidak meninggalkan kode kontak, Raja Sun dan Xiao Chen mencari dalam waktu lama. Namun, mungkin karena induksi timbal balik khusus antara para iblis, Raja Sun akhirnya menemukan gua tersembunyi dan memastikan bahwa putri iblis ada di dalamnya. Namun begitu keduanya bergegas masuk ke dalam gua, mereka justru disambut dengan penyergapan dan serangan. Membunuh. Teriakan pembunuhan itu dingin dan tanpa ampun. Tiba-tiba, sejumlah besar penguasa iblis muncul dari segala penjuru. Tanpa sepatah kata pun, mereka dengan ganas menyerang Raja Sun dan Xiao Chen dengan berbagai jurus dan energi. Raja Sun hanyalah seorang raja abadi, dan tidak mungkin ia bisa lolos dari pengepungan sekuat itu. Tuhan tidak adil. Xiao Chen bertindak acuh tak acuh, mengangkat tangannya dan menyapu, dan semua gerakan menyerang langsung larut dan lenyap tanpa jejak. Raja Sun memanfaatkan kesempatan itu untuk berteriak, "Ini aku, lihat baik-baik. Aku akan membunuhmu." Saat kata-kata dingin itu terucap, sesosok tubuh yang kuat terbang keluar dan menamparkan dengan telapak tangannya, bermaksud membunuh Raja Sun dengan satu pukulan. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen mengangkat tangannya dengan ringan untuk menghilangkan kekuatan telapak tangan. Serangan telapak tangan yang cukup untuk membunuh Raja Abadi Puncak gagal menimbulkan gelombang apapun, seperti bom diam. "Kamu? Siapa kamu?" Orang yang melakukan gerakan itu menatap Xiao Chen dengan heran dan ragu. Meskipun Xiao Chen telah menetralkan serangan pasukan iblis lainnya sebelumnya, mereka hanyalah sekelompok prajurit kecil. Sekarang aku, seorang kaisar iblis tingkat ketiga yang bermartabat, mengambil tindakan, hasilnya sama saja. Maka kekuatan Xiao Chen tidak bisa dianggap enteng. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Biarkan putrimu keluar. Xiao Chen mengangkat tangannya dan menyapunya. Peng! Kaisar iblis tingkat ketiga terkejut dan mundur, kakinya tergelincir di tanah beberapa kaki sebelum dia hampir tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya. "Yang mulia ingin bertemu dengan saya." Bersamaan dengan suara dingin dan suram, tiga sosok berjalan keluar dari lapisan dalam gua, seorang wanita dan dua pria tua.
Kedua lelaki tua itu memiliki kultivasi yang luar biasa dan keduanya telah mencapai tingkat ke-12 Kaisar Abadi. Tak diragukan lagi, mereka adalah pasukan tempur terbaik di alam iblis, kecuali Kaisar Iblis. Sedangkan wanita itu, ia sedang dalam masa keemasannya, dan bahkan dengan baju zirah dan seragam militernya, sulit untuk menyembunyikan tubuhnya yang seksi. Ada tanda hitam di antara alisnya, yang melambangkan status dan kekuatan klan iblis. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah Putri Iblis. Tim yang dipimpin oleh Putri Iblis ini jelas telah mengalami pertempuran sengit belum lama ini. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk menutupinya dan tetap normal, Xiao Chen tidak dapat menyembunyikannya darinya. Bukannya aku ingin bertemu denganmu, tapi kau berutang penjelasan padaku. Kata Xiao Chen sambil menatap Putri Iblis Meiji. Raja Sun melindungimu, mengabaikan nyawanya sendiri, tapi kau memperlakukannya seperti ini. Apa kau tidak merasa bersalah? Mendengar hal ini, Raja Sun pun menjadi sangat bingung dan bertanya, Putri, Kaisar Iblis, mengapa kau membunuhku dengan begitu kejam? Raja Sun, seharusnya kau tidak kembali hidup-hidup. Kaisar Iblis tingkat 3 itu mengatur napasnya dan menatap Raja Sun dengan dingin, lalu berkata, jika kau mati, kami akan mengadakan upacara penghormatan untukmu dan merasa bersalah padamu, tetapi kau kembali hidup-hidup dan sendirian, yang membuat kami curiga. Raja Sun terkejut ketika mendengar ini dan bertanya dengan kaget, apakah kau pikir aku akan mengkhianatimu? Bukankah seharusnya kita curiga? Tanya Kaisar Iblis tingkat ketiga dengan dingin, kau dan Kaisar Iblis Changlin bukanlah tandingan tutian. Jika kau tetap tinggal, kau hanya akan mati, tapi kau masih hidup. Jadi, kami jadi bertanya-tanya apakah kau telah mengkhianati kami dan bergabung dengan Tutian. Ya, kau awalnya bawahan Tutian. Sekarang kau menyerah lagi padanya di bawah tekanannya dan diperintahkan untuk menjadi agen rahasia di pihak kita lagi. Bukankah itu spekulasi yang masuk akal? Kaisar Iblis lain juga berbicara, jelas tidak mempercayai Raja Sun. Raja Sun tak pernah menyangka bahwa meskipun ia setia dan bersumpah untuk mati sebagai tindakan terakhir, ia akan diperlakukan seperti ini. Ia merasa patah hati. Dia tidak takut mati, tetapi dia tidak tahan menerima tuduhan palsu seperti itu. Raja Sun, jangan salahkan kami. Nyawamu memang masalah kecil, tapi kelangsungan hidup seluruh dunia iblis adalah masalah besar. Terlepas dari apakah kau mengkhianati kami atau tidak, kau harus menyerah sekarang. Situasi saat ini di dunia iblis tidak dapat menerima kesalahan lagi. Mereka tidak mempunyai cara untuk mengetahui apakah Raja Sun benar-benar telah menyerah kepada musuh, mereka juga tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Cara terbaik adalah dengan memotong simpul Gordian. Lebih baik membunuh seseorang karena kesalahan daripada membiarkannya pergi. Keberhasilan seorang jenderal adalah hasil dari ribuan pengorbanan. Ini caranya. Ini mungkin tidak adil bagi Raja Sun dan mungkin secara keliru menuduh orang yang benar-benar setia, tetapi ini adalah cara yang paling aman. Putri, jangan ragu lagi. Gunakan senjata kekaisaran untuk membunuh mereka. Dua Kaisar Iblis meminta perintah. Putri Meiji, yang awalnya ragu-ragu, juga tampak tegas ketika mendengar ini. Dengan gerakan telapak tangannya, sebuah segel perunggu yang berisi pembunuhan dan kehancuran muncul. Itu tidak lain adalah benda suci yang diwarisi dari dunia iblis, senjata kekaisaran tertinggi, segel Kaisar Iblis. Bab 942. Prajurit Kekaisaran Ekstrim. Xiao Chen menatap segel Kaisar Iblis di tangan Putri Meiji dan mengangkat alisnya. Senjata kekaisaran dapat dikatakan sebagai senjata yang digunakan oleh Kaisar Abadi dan Kaisar Agung. Namun senjata kekaisaran yang paling utama memiliki makna yang jauh lebih besar dan bukan merupakan sebuah konsep tunggal. Setiap ras kuat yang ingin meneruskan kejayaannya harus memiliki senjata kekaisaran tercanggih, kalau tidak cepat atau lambat ia akan menjadi kekuatan kelas 2 atau 3. Kekuatan senjata kaisar tertinggi setara dengan kekuatan seorang kaisar agung yang mengerahkan seluruh kekuatannya, dan secara teori dapat menghancurkan kerajaan abadi. Tak diragukan lagi, 3 tempat suci utama di dunia peri semuanya memiliki senjata kekaisaran terhebat. Selain itu, ada juga beberapa kekuatan super di negeri peri Ziwei yang memiliki senjata kekaisaran terhebat. Xiao Chen menduga bahwa ras roh mungkin juga memiliki senjata kekaisaran pamungkas, tetapi dia belum pernah melihatnya. Adapun ras besar seperti iblis, tidak mengherankan bahwa mereka memiliki senjata kekaisaran yang sangat kuat. Segel Kaisar Iblis di tangan Putri Meiji bukanlah senjata yang digunakan oleh 1 atau 2 generasi Kaisar Iblis, tetapi ditempa melalui darah dan keringat Kaisar Iblis berikutnya. Kau cukup berpengetahuan. Kau benar-benar kenal para prajurit Kaisar tertinggi. Putri Meiji tidak langsung menyerang. Ia malah menatap Xiao Chen dan bertanya, kalau tidak salah, kau manusia, kan? Jelas. Xiao Chen mengangkat bahu. Lalu apa posisimu? Jangan bilang kau hanya datang ke alam iblis untuk tur dan tak sengaja bertemu kami. Kata Putri Meiji dingin. Sudah kubilang, apa kau akan percaya? Xiao Chen berkata dengan tenang, kalau kau tidak percaya, pertanyaan ini tidak ada artinya. Apakah kau yakin ingin melepaskan satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup ini? Putri Meiji perlahan mengangkat segel Kaisar Iblis, memancarkan aura yang sangat mendominasi, dan menekan lurus ke arah Xiao Chen. Namun Xiao Chen tampak tak tergerak, dan berkata dengan tenang, mengapa kau sengaja menekan kekuatan segel Kaisar Iblis? Jika kau benar-benar ingin membunuhku, kau seharusnya tidak hanya memiliki sedikit kekuatan ini.
Aku hanya sedang mempertimbangkan apakah pantas membuang kesempatan ini untukmu. Kata Putri Meiji terus terang, sejujurnya, aku baru saja menguasai segel Kaisar Iblis, jadi aku tidak bisa menggunakannya berkali-kali dalam waktu singkat. Mendengar ini, Xiao Chen tiba-tiba menyadari, kau sudah pernah menggunakan segel Kaisar Iblis sebelumnya untuk membunuh pengejar. Baik. Putri Meiji mengangguk dan menyingkirkan segel Kaisar Iblis. Putri, Anda. Para prajurit iblis semuanya bingung dengan apa yang dimaksud Putri Meiji. Tak perlu dikatakan lagi, aku percaya mereka. Kata Putri Meiji, jika Raja Sun tidak memberitahuku saat pemberontakan Tutian, aku pasti sudah hancur. Apakah aku masih di sini hari ini? Ini zaman yang berbeda, kita harus waspada. Beberapa Kaisar Iblis menasihati. Tidak perlu, ini hanya beberapa hari terakhir. Kata Putri Meiji. Beberapa hari terakhir. Apa maksudnya? Semua orang bingung. Putri Meiji berkata dengan sungguh-sungguh, kudengar Raja Asing akan menggabungkan kodeks terlarang dengan dao sihir dalam beberapa hari ke depan. Kita harus berkonsentrasi penuh saat melakukannya dan tidak boleh terganggu sedetik pun. Kalau tidak, kita akan menjadi bumerang oleh kekuatan kodeks terlarang. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk membalikkan keadaan. Benarkah? Ketika beberapa Kaisar Iblis mendengar kata-kata, membalikkan keadaan, hati mereka membara karena kegembiraan. Setelah sekian lama bersembunyi dari XZ, mereka sebenarnya sudah lelah dan kehabisan tenaga, tetapi mereka bertahan hanya karena rasa tanggung jawab dan misi. Mereka harus melindungi Putri Meiji, melanjutkan garis keturunan kerajaan satu-satunya dari klan iblis, dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang balik. Sekarang, waktunya tampaknya sudah tepat. Putri, berita ini tidak dapat dipercaya. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan sampai mati, dan kita tidak boleh gegabah. Kata kedua Kaisar Abadi tingkat 12 dengan hati-hati. Putri Meiji mendengar ini, berpikir sejenak, dan memutuskan untuk menceritakan rahasianya. Ia berkata, sebenarnya, orang yang selama ini berkomunikasi denganku adalah ayahku. Apa? Semua orang bertanya dengan heran, Tuan Kaisar Iblis. Ya, Putri Meiji mengangguk. Meskipun ayahku sudah sadar, dia sesekali sadar kembali dan diam-diam menghubungiku, memberi instruksi kepadaku. Kalau tidak, bagaimana menurutmu aku bisa mendapatkan segel Kaisar Iblis? Ini hebat. Selama kita merebut kembali Istana Iblis dan menyelamatkan Kaisar Iblis, semuanya bisa dikembalikan seperti semula. Para setan bersorak keras, amat gembira. Bahkan Raja Sun menjadi bersemangat. Apakah tidak apa-apa membicarakan masalah rahasia seperti itu di depan orang luar sepertiku? Xiao Chen menyela pembicaraan mereka di saat yang tidak tepat. Putri Meiji mendengar ini dan berkata dengan acuh tak acuh, kita hanya perlu memulihkan diri selama 6 jam, lalu kita bisa langsung menyerbu Istana Iblis. Selama kau tidak meninggalkan gua ini, kau tidak akan punya kesempatan untuk memberitahu siapapun. 6 jam. Xiao Chen melirik pasukan iblis di sekitarnya dan berkata, mereka baru saja melalui pertempuran hebat. Apa kau yakin 6 jam cukup bagi mereka untuk memulihkan kekuatan mereka? Tentu saja. Kata Meiji mengiyakan, lalu mengeluarkan beberapa botol pil dan menyerahkannya kepada beberapa Kaisar Iblis, sambil berkata, bagikan ini dan biarkan yang terluka meminumnya. Baik, Putri. Beberapa Kaisar Iblis patuh dengan hormat. Xiao Chen menatap botol-botol pil itu sejenak dan berkata, pil iblis ganas dapat meningkatkan kekuatan fisik untuk jangka waktu tertentu, membuat jiwa seseorang berada dalam kondisi sangat gembira, membuatnya tidak peka terhadap rasa sakit. Efek sampingnya adalah setelah efeknya hilang, seseorang akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat lemah. Dalam kasus yang parah, seseorang bahkan dapat kehilangan seluruh kultivasinya dan menjadi lumpuh. Kau sungguh luar biasa. Bagaimana kau bisa begitu akrab dengan hal-hal di dunia iblisku? Putri Meiji menatap Xiao Chen dan mendesah, kuharap kau bukan musuh, kalau tidak, aku pasti yang akan disalahkan. Mendengar ini, Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, merupakan suatu berkah bagi Mo Xiao untuk memiliki putri sepertimu. Kamu kenal ayahku. Ekspresi Meiji berubah, dia terkejut dan bingung. Mo Xiao adalah nama asli ayahku. Tak seorang pun di dunia iblis berani memanggilnya dengan nama itu. Mungkin, aku penasaran apakah dia masih mengingatku. Kata Xiao Chen tenang, lalu menambahkan, waktu ayahmu dan aku bertemu, kamu bahkan belum lahir. Mendengar ini, Meiji kembali tertegun. Entah kenapa, dia tidak terlalu meragukan kata-kata Xiao Chen. Putri, jangan percaya padanya. Kaisar Abadi peringkat 12 di sebelah kiri mendengus. Aku telah mengikuti Kaisar Iblis sejak dia masih menjadi tokoh terkenal, praktis tak terpisahkan. Mustahil bagiku untuk tidak tahu siapa yang dikenal Kaisar Iblis. Kau. Xiao Chen melirik lelaki tua itu, lalu lelaki tua di sebelah kanannya, lalu berkata dengan tenang, kalau tidak salah ingat, kalian adalah Kaisar pelindung Kaisar Iblis, Xuan Li dan Xuan Ming, kan? Terus kenapa? Tidak heran kalau orang luar tahu nama Xuan Ming dan namaku. Ini tidak membuktikan kalau kau kenal Kaisar Iblis. Kata Xuan Li. Apakah kamu butuh bukti? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen berbalik dan berjalan keluar gua. Tentu saja dia tidak ingin pergi, dia hanya ingin menghirup udara segar di luar. Mau kemana kau? Xuan Li ingin melangkah maju untuk menghentikan Xiao Chen pergi. Namun,
Meiji menghentikannya dan berkata dengan serius, Senior Xuanli, jangan khawatir. Aku rasa dia bukan musuh. Mari kita fokus memulihkan kekuatan kita. Waktu hampir habis. Bab 943. Di Istana Alam Iblis, yang telah lama berpindah tangan, seorang raja sesat berdiri di atas puncak istana dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Tinggi di angkasa, rembulan berwarna merah darah tergantung tinggi, memanjangkan sosok sang raja, memperlihatkan penampilannya yang sembrono dan sombong. Melihat jauh dari ketinggian sungguh pengalaman yang unik. Mulai sekarang, semua yang ada dalam pandanganku berada di bawah kendaliku. Sang raja berbicara kepada dirinya sendiri dengan nada heroik dan percaya diri, seolah-olah seluruh dunia iblis sudah ada dalam telapak tangan dan sakunya. Memanggil. Sesosok melintas, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan panik, Raja, ada laporan pertempuran dari garis depan. Tutian, Kaisar Chen, dan yang lainnya melacak sang putri, tetapi setelah pertempuran sengit, seluruh pasukan mereka musnah, dan tidak ada kabar tentang sang putri dan yang lainnya. Seperti dugaanku. Kata Raja Alien itu dengan tenang, ekspresinya seperti biasa, sang putri telah menguasai segel Kaisar Iblis. Tutian, Kaisar Chen, dan yang lainnya bukanlah tandingannya. Segel Kaisar Iblis. Yah, kecerobohan sesaat saja membuatnya memanfaatkannya. Kata Raja Alien itu. Tapi itu tidak masalah. Sekarang setelah dia menguasai segel Kaisar Iblis, dia pasti akan segera datang kepadaku untuk pertempuran yang menentukan. Ini satu-satunya kesempatannya. Lalu persiapan apa saja yang perlu saya lakukan? Tanya sosok itu. Tidak perlu, tunggu saja. Kata Raja Alien itu dengan percaya diri, sambil tersenyum. Kalau begitu, pasti akan jadi pertunjukan yang bagus. Di luar Istana Iblis, Meiji dan kedua kaisar penjaga memimpin 300 atau 400 prajurit iblis yang tersisa dalam serangan mendadak. Mereka bagaikan dewa pembunuh yang turun dari langit, meninggalkan mayat dimanapun mereka lewat. Mungkin karena pil iblis ganas, atau mungkin karena mereka telah tertekan begitu lama dan akhirnya menunggu pertempuran yang menentukan, pasukan iblis bersemangat tinggi, sama sekali tidak peduli hidup dan mati, dan mereka maju melalui semua rintangan dengan momentum yang tak terhentikan. Saudara-saudara, raihlah kesempatan ini dan menanglah. Kemenangan sudah di depan mata. Putri Meiji berteriak keras, yang meningkatkan moral. Membunuh. Pasukan iblis itu penuh semangat, deru pembunuhan memekakkan telinga, dan momentumnya luar biasa. Bahkan pasukan alien yang kuat pun lengah dan tak punya pilihan selain mundur selangkah demi selangkah. Xiao Chen mengikuti tim tersebut dengan perlahan dan tenang, membiarkan pasukan iblis dan ras alien di sekitarnya bertarung, yang tidak memengaruhinya sama sekali. Setelah membunuh beberapa raja alien abadi berturut-turut, Raja Sun mendatangi Xiao Chen dengan terengah-engah dan berkata dengan ragu, Tuan, situasinya tampaknya tidak baik. Bukankah kamu menang? Kenapa kamu bilang itu tidak bagus? Kata Xiao Chen ringan. Karena semuanya berjalan begitu mulus, jadi terasa aneh. Kata Raja Sun dengan sungguh-sungguh, kalau saja ras alien punya kekuatan tempur sebesar ini, mustahil ras iblis kita akan kalah. Kau punya otak. Kata Xiao Chen. Ah, Tuan, apakah ini benar-benar tipuan? Tanya Raja Sun terkejut. Lin masuk perangkap. Jawab Xiao Chen dengan 4 kata. Seolah mengonfirmasi perkataan Xiao Chen, suara tawa dingin dan gila tiba-tiba terdengar di sekitar. Di atas tembok kota yang menjulang tinggi, sosok seorang raja asing muncul. Ia mengenakan kemeja dan jubah kain, tampak sederhana, namun sangat agung. Selamat datang di istanaku. Tiba-tiba semua master asing keluar dari segala penjuru, dan mengepung Meiji dan tim iblis lainnya dalam 3 lapisan di dalam dan luar. Kita sudah lama bermain petak umpet, sudah waktunya kita akhiri. Raja alien itu berdiri di tempat tinggi, tangannya di belakang punggung, menatap langsung ke arah Meiji dan berkata, Putri, benarkah? Ekspresi Meiji menggelap saat ia menatap Raja Alien itu dan bertanya, lalu, di mana Raja Surgawimu? Biarkan dia keluar. Raja Surgawi. Raja Alien itu mencibir mendengar kata-kata itu. Putri, apa kau terlalu memikirkannya? Raja Surgawi begitu dihormati, bagaimana mungkin dia punya waktu untuk bermain petak umpet denganmu? Maksudmu rajamu sudah tidak ada lagi? Tanya Meiji. Tentu saja. Kata Raja Alien itu, tangannya di belakang punggung. Raja Surgawi punya misi yang lebih penting. Aku telah mengambil alih semua urusan alam iblis. Setelah jeda sejenak, dia menatap Meiji lagi dan berkata sambil tersenyum, Putri, apakah menurutmu akan jauh lebih mudah mengalahkanku tanpa Raja Surga di sini? Bukankah begitu? Putri Meiji mendengus dingin. Memang, kurasa aku masih jauh dari menjadi raja. Tapi, apa susahnya berurusan denganmu? Kata Raja Alien itu dengan angkuh. Kamu akan tahu hanya setelah kamu bertarung. Meiji dan 2 kaisar pelindung Xuan Li dan Xuan Ming saling memandang, lalu mereka bertiga menyerang bersama dan terbang. Meiji adalah Kaisar Iblis tingkat 9, sementara Xuan Li dan Xuan Ming adalah Kaisar Iblis tingkat 12. Ketiganya mengerahkan seluruh kekuatan mereka dalam sekejap, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Bulan darah mewarnai langit menjadi merah, menambah warna pada pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Darah setan Jiu Yao. Xuan Tian Fadi. Misterius dan gelap.
Meiji menggunakan wujud atas catatan iblis surgawi sebagai serangan utama, sementara Xuan Li dan Xuan Ming masing-masing menggunakan sihir unik mereka sendiri untuk bekerja sama satu sama lain, mencoba mengalahkan Raja Alien dalam satu serangan. Akan tetapi, Raja Alien itu terlihat berdiri di atas tembok kota, dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresinya tidak berubah. Tepat saat ketiga pria itu hendak menggunakan jurus pamungkas mereka, sebuah perisai hitam tiba-tiba muncul di sekitar Raja Alien itu. Ledakan. Jurus pamungkas ketiga orang itu mendarat di perisai hitam, dan mereka langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan tidak dapat maju sedikitpun. Apa? Meiji tampak terkejut dan tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang raja biasa dari ras alien memiliki kekuatan yang luar biasa? Seberapa mengerikankah para raja surgawi yang berkuasa di atas mereka? Tidak heran ayah saya kalah. Oh, apakah ini satu-satunya cara agar tiga orang terkuat dapat bekerja sama? Raja alien itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak meremehkan, tanpa bergerak selangkah pun. Ia dengan mudah menangkis serangan pamungkas ketiga orang itu hanya dengan perisai. Penuh kebencian. Melihat hal itu, pasukan iblis di bawah tembok kota menggertakkan gigi mereka, tetapi mereka semakin frustrasi dan ketakutan. Sang putri dan kaisar pelindung begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak dapat menghancurkan perisai satu sama lain. Apakah mereka benar-benar punya peluang memenangkan pertempuran ini? Tuan, bisakah Tuan naik dan membantu? Pinta Raja Sun dengan cemas. Saya tahu saya tidak dalam posisi untuk menanyakan ini, tetapi Tuan sudah datang ke sini. Jika Tuan tidak bisa mengalahkan mereka, mereka mungkin tidak akan membiarkan Tuan pergi. Xiao Chen melirik Raja Sun dan berkata dengan tenang, perhatikan baik-baik dan jangan terlalu banyak bicara. Putrimu belum kalah. Begitu dia selesai berbicara, Putri Meiji tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang sama sekali berbeda. Saat dia membalikkan telapak tangannya, segel tembaga hitam muncul, berisi kekuatan penghancur absolut, dan tiba-tiba jatuh. Ledakan. Klik. Dalam sekejap, perisai Raja Alien itu hancur, dan tembok kota tinggi di bawahnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan tersebut, yang menimbulkan ribuan kaki asap dan debu. Apakah kita berhasil? Xuan Li dan Xuan Ming sangat gembira. Belum, masih kosong. Kata Meiji dengan sungguh-sungguh. Cek-cek, pantas disebut segel Kaisar Iblis. Kekuatannya sungguh mengerikan. Kalau aku terkena langsung, aku pasti akan terluka parah. Ketika asap dan debu menghilang, hanya sosok yang sendirian dan bangga tertinggal mengambang di udara, masih dengan tangan di belakang punggungnya, tanpa terluka. Anda, Putri Meiji merasa gelisah dan menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menggunakan segel Kaisar Iblis, tetapi tidak berhasil melukai lawannya. Ini keterlaluan. Kau tampak bingung. Raja Alien itu menjelaskan sambil tersenyum, tidak dapat disangkal bahwa segel Kaisar Iblis memang cukup kuat. Tapi kau hanya memiliki kekuatan Kaisar Abadi tingkat 9, dan kau baru mendapatkan segel Kaisar Iblis setengah tahun yang lalu. Kau bahkan tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatannya. Meiji mendengar ini dan tidak dapat membantahnya. Memang, meskipun dia memiliki garis keturunan Kaisar Iblis, dia baru saja menguasai segel Kaisar Iblis, dan penggunaannya terlalu dangkal. Dia mungkin akan menanggung akibat pertempuran hari ini. Cek-cek, Putri, apa kau sudah siap menyerah sekarang? Aku masih punya hadiah yang bagus untukmu. Ketika Raja asing itu tengah asyik berbincang dan tertawa, tiba-tiba ia memberi isyarat ke arah istana di belakangnya. Tiba-tiba, sesosok iblis jangkung menyerbu, mendarat dengan suara keras, dan tekanan udara menyapu seluruh tempat kejadian. Dah. Meiji, Xuan Li, dan Xuan Ming adalah yang pertama menanggung beban serangan itu. Mereka tak sanggup menahannya dan terhempas oleh tekanan udara. Sambil terbang mundur, Meiji melirik sekilas dan melihat wajah orang yang datang, dan hatinya pun terguncang. Ayah. Bab 944. Tuan Kaisar Iblis. Xuan Li, Xuan Ming dan pasukan iblis semuanya tampak terkejut. Orang yang datang itu tak lain adalah orang yang mereka anggap beriman, ayah Putri Meiji, Kaisar Alam Iblis, Mo Xiao. Namun, mantan kaisar itu kini telah menjadi boneka, dengan ekspresi dingin, seolah-olah dia tidak mengenali Meiji dan mantan bawahannya sama sekali. Ayah. Meiji memaksakan diri untuk menenangkan diri dan memanggil beberapa kali, tetapi Kaisar Iblis tetap acuh tak acuh. Dasar tercela, apa yang kau lakukan pada ayahku? Meiji melotot ke arah Raja Alien itu. Kau seharusnya tahu ini, kan? Raja Alien itu, dengan tangan terlipat di udara, memandangnya dengan bercanda seperti orang biasa. Bukankah kau menggunakan seperempat dari kodeks sihir terlarang yang kau miliki untuk memengaruhi ayahmu, memulihkan kewarasannya untuk sementara? Ekspresi Meiji berubah ketika mendengar ini. Ia bertanya dengan heran, bagaimana kau tahu? Setelah ayahnya kalah dalam pertempuran, ia dikendalikan. Sebelumnya, ia memberitahu semua orang bahwa ayahnya sangat kuat sehingga terkadang ia bisa sadar kembali. Faktanya, ia menggunakan seperempat buku sihir terlarang untuk membangunkan ayahnya. Ayahnya menyerahkan segel Kaisar Iblis kepadanya dan memintanya untuk mengendalikannya sesegera mungkin, dan menunggu waktu yang tepat untuk menyatukan kekuatan di dalam dan di luar untuk memusnahkan ras alien. Tetapi rahasia ini seharusnya tidak diketahui siapapun, jadi bagaimana mungkin rahasia ini terbongkar? Terlebih lagi, kondisi Kaisar jelas tidak baik, dan sepertinya dia tidak bertindak. Mungkinkah ayahku dikendalikan lagi? Kecelakaan.
Raja alien itu tersenyum jenaka, lalu sebuah kitab suci berwarna hitam melayang keluar dari tubuhnya, berputar tinggi di angkasa, melepaskan kekuatan sihir dahsyat dan memberikan tekanan ke segala arah. Di bawah kekuatan seperti itu, semua pasukan iblis gemetar dan menjadi gelisah. Kodeks terlarang jalan iblis. Meiji terkejut, dan itu kodeks terlarang jalan iblis yang sudah terintegrasi. Benar, kata Raja Alien itu dengan tenang, ada 4 jilid kitab terlarang iblis, masing-masing berisi 1/4 kekuatannya. Raja Surgawi merebut alam iblis dan mendapatkan 2 di antaranya, yang kemudian ia hadiahkan kepadaku. Dan aku sudah menggabungkan kedua jilid itu sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, hati Meiji mencelos. Ketika ayahnya menghubunginya, dia dengan jelas mengatakan bahwa dia baru saja akan mengintegrasikan kode sihir terlarang. Ternyata semuanya konspirasi. Kaisar sudah dikendalikan lagi, tetapi dia masih berpura-pura menghubunginya dan dengan sengaja menyebarkan berita bahwa dia ingin menggabungkan kode sihir terlarang untuk membuat mereka jatuh ke dalam perangkap. Sepertinya kau sudah mengerti semuanya. Raja alien itu menatap Meiji dengan penuh kemenangan dan berkata, seperti dugaanmu, setelah aku memastikan ayahmu sadar, aku mereformasinya. Transformasi. Ekspresi Meiji tiba-tiba berubah. Benar sekali. Raja alien itu tertawa, sekarang ayahmu bukan sekadar boneka. Dia tidak pingsan. Melihat ekspresi bingung Meiji, Raja alien itu berkata, Mok Xiao, sampaikan salamku kepada putrimu dan bawahanmu. Mendengar hal ini, Kaisar Iblis menatap Meiji dengan tatapan dingin dan berkata, putriku, kemarilah, bergabunglah dengan ayah dan ikuti Tuan Aolai untuk menciptakan kerajaan yang benar-benar abadi. Ayah, kamu. Meiji tidak percaya bahwa ayahnya, yang selama ini tidak patuh dan sombong, benar-benar mau tunduk pada orang lain dan bersedia menjadi budak. Dan kau, jika kau masih mengakuiku sebagai kaisar, janganlah sebodoh itu menentang Tuan Aolai. Kaisar Iblis melirik semua orang dan berkata, siapapun yang berani menentang Tuan Aolai adalah musuhku. Ini. Xuan Ming, Xuan Li dan pasukan iblis saling berpandangan, ragu-ragu dan bimbang sejenak. Dalam pikiran mereka, Kaisar Iblis sama agungnya dengan iman mereka, dan mereka tidak akan pernah berani menentangnya. Namun, kini Kaisar Iblis ingin mereka tunduk pada alien yang menyerbu tanah air mereka. Pilihan apa yang harus mereka ambil? Semuanya, tenanglah. Dia sama sekali bukan ayahku. Dia hanya dikendalikan oleh seseorang. Meiji menunjukkan kepemimpinannya dan menstabilkan moral pasukan. Meiji, kau semakin lancang. Tegur Kaisar Iblis, apa kau berencana memberontak di depan ayahmu? Mendengar hal ini, Meiji mengepalkan tangannya, dipenuhi rasa kesal, dan berteriak pada Aolai, apa sebenarnya yang telah kau lakukan pada ayahku? Oh, kau tak bisa terima ayahmu tercinta jadi begini. Kata Aolai sambil tersenyum nakal, sayangnya, kau tak bisa mengubah apapun. Jangan coba-coba menggunakan cara yang sama untuk membangunkan ayahmu, karena ayahmu sekarang sudah sadar dan normal. Semua ingatannya masih ada. Dia mengenali kalian semua, dan dia punya perasaan untuk kalian semua. Namun, dalam benaknya, status majikanku di atas segalanya. Aku tidak percaya. Kau pasti sudah merapal mantra. Aku akan membunuhmu. Meiji tahu bahwa Aolai adalah sumber semua masalah, dan hanya dengan membunuhnya ayahnya bisa pulih. Iblis membalikkan asal. Dilalap amarah dan bertekad bertarung sampai mati, Meiji menggunakan jurus terlarang dalam catatan iblis surgawi untuk secara paksa membalikkan energi iblisnya sendiri. Dalam sekejap, suatu kekuatan yang melampaui batas kemampuannya menyeruak keluar dan semuanya berkumpul pada segel Kaisar Iblis di tangannya. Segel Kaisar Iblis tampaknya merasakan tekad dan tekad Meiji, dan itu benar-benar beresonansi dengannya. Kekuatan sihir terlarang yang bergemuruh mengguncang seluruh dunia iblis. Melihat ini, Aolai mengerutkan kening dan merasa tertekan untuk pertama kalinya. Pergilah ke neraka. Meiji bertingkah gila, dan segel Kaisar Iblis di tangannya menunjukkan kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan menyerbu ke arah Aolai. Mok Xiao, halangi aku. Teriak Aolai dengan marah. Mendengar ini, Kaisar Iblis segera bergerak dan muncul tepat di hadapan Meiji. 9 transformasi iblis surgawi. Kekuatan Kaisar Agung mengaktifkan wujud terakhir catatan iblis surgawi. Kekuatan sihir Kaisar Iblis tak terkalahkan, dan ia menghancurkan Meiji dalam sekejap. Kekuatan penghancur segel Kaisar Iblis pun tertahan. Apa? Meiji terkejut. Cek, putri, apa kau lupa kalau ayahmu adalah penguasa sejati segel Kaisar Iblis? Bagaimana mungkin kau, yang baru setengah jalan belajar menggunakan segel Kaisar Iblis, bisa menjadi lawannya? Kata Aolai sambil tersenyum percaya diri. Tapi, apa yang dikatakannya jelas benar. Di bawah kekuasaan Kaisar Iblis, tidak peduli seberapa bertekadnya Meiji atau seberapa teguh keinginannya, segel Kaisar Iblis mengkhianatinya dan jatuh kembali ke tangan Kaisar Iblis. Peng! Segel Kaisar Iblis jatuh dari tangannya. Meiji, yang hanya Kaisar Iblis tingkat 9, tak mampu menahan aura Kaisar Iblis. Ia langsung terhempas dan terluka parah di tempat. Putri, Xuan Li dan Xuan Ming bergegas maju, menangkap Meiji, dan melepaskannya dari kekuatan. Mok Xiao, aku lihat putrimu dan anak buahmu tidak berniat menyerah, jadi kenapa tidak singkirkan mereka semua? Aolai memberi perintah dengan tegas. Ya, Tuan.
Kaisar Iblis tidak ragu sedikit pun saat mendengar ini, seolah-olah dia menganggap kata-kata Aolai sebagai dekrit kekaisaran. Dengan niat membunuh yang membuncah dalam hatinya, dia mengangkat tinggi segel Kaisar Iblis dan menyuntikkan kekuatan Kaisar Iblis tak terbatas ke dalamnya. Dalam sekejap, kekuatan terkuat dari segel Kaisar Iblis meletus. Ledakan. Kekuatan penghancur tak terbatas muncul di dunia, langit suram dan bumi sengsara, dan alam semesta terbalik. Dah. Meiji, Xuan Li, dan Xuan Ming adalah yang pertama menerima serangan itu. Mereka terhempas oleh tekanan segel Kaisar Iblis dan terus-menerus berdarah. Engah. Seketika itu juga bala tentara iblis di sekelilingnya ikut hancur berkeping-keping, muntah darah, terpental mundur, bahkan ada yang meledak dan mati di tempat. Seluruh pasukan iblis langsung tercerai-berai dan formasi mereka pun kacau balau. Tak lama kemudian, hanya ada satu orang yang tertinggal di tengah badai, seolah terisolasi dari dunia. Bab 945. Oh, masih ada ahlinya. Mata Aolai tertuju pada Xiao Chen yang berada di tengah badai. Tidak peduli seberapa kuat aura Kaisar Iblis, Xiao Chen tetap berdiri diam, tidak pernah mengubah ekspresinya dan tidak pernah mengambil langkah mundur. Dia benar-benar bisa menahan tekanan resonansi antara Kaisar Iblis dan segel Kaisar Iblis. Meiji, Xuan Li dan Xuan Ming juga menatap Xiao Chen dengan kaget. Saat mereka berjuang menuju istana Kaisar Iblis, mereka hampir melupakan Xiao Chen. Pemilik, Raja Sun, yang terhempas oleh tekanan udara, memandang Xiao Chen dari kejauhan. Ia mengkhawatirkan Xiao Chen, tetapi juga merasakan sedikit harapan. Bisakah bocah misterius ini, yang dikenalnya dari bumi, menciptakan keajaiban lagi? Secara logika, menghadapi Kaisar Iblis dan Raja Alien yang tidak lebih lemah dari Kaisar Iblis, seseorang dari planet terbelakang seperti bumi tidak akan punya peluang menang. Namun Xiao Chen menyegarkan kognisinya lagi, dan sampai sekarang, dia masih belum tahu sampai di mana batas Xiao Chen. Di sisi lain, menyadari bahwa Xiao Chen luar biasa, Aolai juga bertanya dengan dingin, siapa kamu? Xiao Chen tampak senang dan menjawab dengan tenang, bagimu, aku seharusnya dianggap pembuat onar, kan? Membuat onar. Aolai mendengar ini dan berkata dengan marah, kenapa kau, manusia, ingin ikut campur dalam urusan dunia iblis? Aku melakukannya hanya karena aku bahagia. Apakah itu alasan yang cukup? Tanya Xiao Chen acuh tak acuh. Kau, ekspresi Aolai menjadi gelap, dan tiba-tiba ia tertawa dingin, aku khawatir kau tidak akan bahagia nanti. Mo Xiao, abaikan yang lain, bunuh orang ini dulu. Ya, guru. Kaisar Iblis menanggapi dengan hormat, niat membunuhnya tertuju pada Xiao Chen. Mo Xiao, meskipun aku tahu ingatanmu telah ditanamkan dan pikiranmu telah berubah, aku sungguh kecewa kau bersedia tunduk pada bajingan seperti itu. Xiao Chen menggelengkan kepala dan mendesah. Mendengar ini, raut wajah Kaisar Iblis membeku, lalu dia bertanya, siapakah kamu? Karena kau masih memiliki semua ingatanmu, kau seharusnya mengenaliku. Kata Xiao Chen ringan. Benarkah? Tanya Raja Iblis dingin, aku sama sekali tidak punya kesan apapun. Kenapa kau tidak membantuku mengingatnya? Tidak masalah. Kata Xiao Chen, tapi kamu harus siap secara mental, karena rasa malu yang kamu derita sebelumnya mungkin akan menimpamu lagi. Lelucon apa ini? Raja Iblis mengira Xiao Chen sengaja mempermalukannya dan langsung murka. Iblis Yuan Feng. Kaisar Iblis mengangkat tangannya untuk memadatkan energi iblis dan melakukan catatan iblis surgawi. Mendesis. Ruang di sekitar Xiao Chen tiba-tiba terkoyak inci demi inci, dan serangkaian pedang ajaib yang mengandung kekuatan aturan ruang muncul, mencekik Xiao Chen. Kamu nampaknya menyukai gerakan pembukaan ini. Menghadapi pedang iblis yang tak terhitung jumlahnya yang tiba-tiba datang untuk merenggut nyawanya, Xiao Chen tetap tenang dan mengumpulkan energi abadi tertinggi dengan tangan terangkat, lalu melakukan gerakan pamungkasnya. Jalan kekaisaran adalah satu. Cara kekaisaran sangatlah kuat, kokoh dan unik. Pedang-pedang ajaib di sekitarnya terpengaruh oleh kekuatan kekaisaran dan benar-benar memberontak, satu demi satu, dan secara paksa diambil oleh Xiao Chen untuk digunakannya sendiri. Kembalikan padaku. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen melambaikan tangannya, dan ribuan pedang ajaib yang merobek ruang meraung dan menyerbu ke arah Kaisar Iblis. Peng! Kaisar Iblis memusatkan kekuatannya untuk menghalangi, tetapi kekuatannya hanya 3 poin lebih lemah dan dia terdorong mundur beberapa langkah. Mo Xiao, apakah adegan ini terlihat familiar bagimu? Xiao Chen menatap Kaisar Iblis dan bertanya, apakah ini mengingatkanmu pada adegan lain? Anda. Kaisar Iblis menatap Xiao Chen dengan kaget dan ragu. Rasanya seperti kecurigaan, seperti ingatan, seperti ketakutan. Mungkinkah dia? Xuan Li dan Xuan Ming keduanya terkejut dan tampak tidak percaya. Sebelumnya, ketika Xiao Chen mengatakan bahwa dia mengenal Kaisar Iblis, mereka tidak menganggapnya serius dan hanya berpikir bahwa Xiao Chen mencoba membuat dirinya merasa penting. Namun, pada saat ini, dalam situasi ini, mereka seakan pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Saat itu juga merupakan saat yang tak terlupakan dalam hidupku. Kedua tetua, apakah kalian ingat siapa dia? Meiji bertanya dengan rasa ingin tahu. Sulit untuk mengatakannya sekarang, karena orang itu seharusnya sudah mati dan tidak seharusnya muncul di sini. Xuan Li menggelengkan kepalanya. Tapi jika itu benar-benar orang itu, akan terjadi gempa bumi dahsyat di ketiga alam.
kata Xuan Ming dengan nada berapi-api. Gempa tiga alam. Meiji tak bisa membayangkan apa maksudnya dan bertanya kaget, apa dia benar-benar sekuat itu. Kita seharusnya tidak menggunakan kata kuat untuk menggambarkannya. Kita tidak bisa menebak seperti apa dia. Kata Xuan Li serius. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, Putri, izinkan aku memberitahumu ini. Jika kau tidak menghitung serangan mendadak ini, Kaisar Iblis hanya dikalahkan sekali sejak ia naik tahta. Maksudmu, dia mengalahkan ayah. Meiji bahkan lebih terkejut. Dia sepenuhnya menyadari betapa berkuasanya ayahnya. Kalau saja ayahku tidak disergap oleh seorang konspirator alien yang menyebabkan luka-luka parah, dan kalau saja dia tidak diserang oleh orang kuat alien setingkat raja, tidak mungkin dia akan dikalahkan. Tetapi menurut Xuan Li dan Xuan Ming, Xiao Chen telah mengalahkan ayahnya secara langsung. Sayangnya, itu bukan sekadar kekalahan. Kaisar Iblis hanya bertarung dengannya selama 2 ronde. Xuan Li mendesah. Sebenarnya, ini hanya bisa dianggap satu babak, kan? Xuan Ming berkata dengan serius, babak pertama hanya uji coba, sama seperti sebelumnya. Ya, tentu saja. Xuan Li mengangguk, matanya kembali menatap Xiao Chen, seolah mengharapkan sesuatu. Langkah pertama adalah memperlakukannya sebagai suatu kebetulan. Bagaimana dengan langkah kedua? Xuan Li dan Xuan Ming masih bisa mengingat kejadian itu, jadi bagaimana mungkin Kaisar Iblis, sebagai orang yang terlibat, tidak menyadarinya. Tetapi dia bahkan lebih tidak percaya daripada kedua orang lainnya bahwa Xiao Chen adalah orang itu. Tidak, setahuku, dia sudah mati. Jangan coba-coba membodohiku. Kaisar Iblis menatap Xiao Chen dengan marah. Apakah perlu menipumu? Xiao Chen menatap langsung ke arah Kaisar Iblis dan berkata, kecurigaan, kemarahan, rasa malu, dan ketidakmampuan untuk menerima. Keinginan pribadimu tidak dapat menghapus fakta objektif. Aku tetap diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Terima saja tawaranku, dan kita bicara nanti. Sang Kaisar Iblis meraung dan meningkatkan energi iblisnya hingga ke titik ekstrim. 2 aura naga iblis hitam muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap, seekor naga meraung 10.000 mil jauhnya, dan semua makhluk di dunia iblis merasakan ketakutan dan gemetar yang tak tertahankan, seolah-olah keberadaan terlarang tiba-tiba turun ke dunia. Itu naga penjara iblis. Ketika Meiji, Xuan Li dan Xuan Ming melihat ini, ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Ekspresi Meiji berubah karena naga penjara iblis adalah makhluk legendaris di dunia iblis. Ia tidak pernah tahu bahwa 2 naga penjara iblis menjadi parasit di tubuh ayahnya. Xuan Li dan Xuan Ming berubah warna karena adegan ini mengulang adegan sebelumnya. Saat menghadapi manusia yang tiba-tiba menerobos masuk ke alam iblis dan berbicara begitu arogan, Kaisar Iblis murka dan menggunakan jurus terlarang, berubah menjadi tenaga 2 naga. Sekarang, kejadian itu terjadi lagi. Jelas, meskipun Kaisar Iblis berkata bahwa dia tidak percaya Xiao Chen adalah orang itu, dia sebenarnya mencoba memverifikasinya dengan caranya sendiri. Naga penjara bipolar, bayangan jalan kekaisaran. Dengan 2 naga penjara yang melindunginya, Kaisar Iblis menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan jurus terkuat dalam hidupnya. Ledakan. Bayangan naga dan bayangan iblis saling tumpang tindih, dan tubuh Kaisar Iblis terus membesar. Dalam sekejap, tingginya mencapai 100 kaki, menjulang setinggi gunung, memancarkan kekuatan iblis yang tak tertandingi. Sungguh pemandangan yang penuh nostalgia. Menghadapi bayang-bayang iblis yang amat dahsyat, Xiao Chen tidak bersikap rendah hati maupun takut, malah menampilkan sikapnya yang agung dan tak terduga. Tiba-tiba dia membuka matanya dan mengangkat tangannya untuk menunjuk. Penghancuran jalur ekstrem. Bab 946. Penghancuran jalur ekstrem. Kata-kata yang dingin dan halus, diikuti oleh gerakan menunjuk jari yang tiba-tiba dan santai. Memanggil. Kilatan cahaya suci tertinggi melesat keluar dari sela-sela jarinya, menembus kehampaan, memusnahkan kehampaan, dan langsung menuju ke arah Kaisar Iblis Moxiao yang dilindungi oleh naga penjara. Ledakan. Cahaya ilahi yang ekstrim dan energi kedua naga bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan mengejutkan yang mengguncang dunia. Di tempat kedua kekuatan itu berbenturan, sebuah lubang hitam yang mengerikan langsung muncul, memusnahkan kekosongan, sedangkan energi yang tersisa menghilang bersama ruang, menciptakan garis-garis ruang. Semuanya, hati-hati. Meiji, Xuan Li dan Xuan Ming dengan cepat menggunakan sihir dan formasi pelindung mereka untuk memblokir iblis di belakang mereka. Akan tetapi, ia tetap tidak dapat menahan akibat yang mengerikan itu. Klik. Mantra dan formasi pelindung hancur satu persatu, dan banyak sekali iblis serta jenderal dengan tingkat kultivasi rendah tewas seketika di tempat, sementara Meiji dan 2 orang lainnya tersapu oleh tekanan udara. Pasukan alien di sekitarnya pun tak luput. Tanpa ada yang melindungi, mereka menderita lebih parah daripada pasukan iblis, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Namun, Aolai tampak acuh tak acuh dan tak tergerak, seolah di matanya, kematian itu hanya sekumpulan semut. Matanya selalu tertuju pada Xiao Chen, dan niat membunuhnya melonjak liar. Kalau anak ini tidak disingkirkan, dia akan jadi masalah besar. Mo Xiao, apa yang kau lakukan? Gunakan segel Kaisar Iblis untuk membunuhnya. Aolai berteriak dingin, dan pada saat yang sama dia mempersiapkan gerakannya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Akan tetapi, untuk pertama kalinya, Kaisar Iblis tetap acuh tak acuh terhadap perintahnya dan hanya menatap Xiao Chen dengan ngeri. Kamu masih hidup.
Langkah pertama bisa saja merupakan suatu kebetulan. Gerakan kedua tidak mungkin ditiru. Tidak diragukan lagi bahwa Xiao Chen adalah orang yang tadi. Pemandangan dua putaran pertempuran terakhir sama persis dengan pertempuran tahun itu. Kaisar Iblis, apa kau begitu menginginkan kematianku? Tanya Xiao Chen sambil tersenyum, apa kau pikir jika aku mati, kau akan menjadi orang nomor satu di 3 alam? Raja Iblis terdiam sejenak, lalu dengan cepat bertanya dengan ragu, kondisimu belum sempurna, dan kau belum pulih sepenuhnya. Kalau tidak, satu gerakan itu saja sudah cukup untuk mengalahkanku. Saat itu, Xiao Chen hanya menggunakan satu jari untuk langsung mengalahkan energi naga gandanya, memaksanya untuk mengakui kekalahan. Namun saat ini, Xiao Chen hanya sebanding dengannya dan mengimbangi serangannya. Aku hanya memberimu muka karena aku berutang budi padamu. Kata Xiao Chen dengan tatapan tajam, kalau kau tidak tahu apa yang baik untukmu, apa kau mau mencoba lagi? Mendengar hal ini, pupil mata Kaisar Iblis mengecil. Tiba-tiba, dia mendorong telapak tangannya ke arah Xiao Chen, dan sementara Xiao Chen bertahan, dia berbalik dan melesat, muncul di samping Aolai. Guru, ayo kita lari. Lari. Aolai mendengar ini dan menatap Kaisar Iblis dengan ekspresi muram. Mo Xiao, kau tahu apa yang kau katakan? Dia telah menaklukkan istana iblis. Ini adalah tanah kelahirannya dan di sekelilingnya adalah orang-orangnya. Terlebih lagi, jebakan ini juga dipasang olehnya, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk memusnahkan sisa kekuatan klan iblis. Namun Mo Xiao benar-benar membiarkannya melarikan diri. Apakah kamu bercanda? Tuan, kita tidak bisa mengalahkannya. Kekuatannya tidak setara dengan kita, kata Kaisar Iblis dengan cemas. Karena ingatannya masih segar, dia sangat menyadari betapa mengerikannya kekuatan Xiao Chen. Dia selalu bertanya-tanya bahwa Xiao Chen adalah kaisar dunia peri, dan dia adalah kaisar dunia iblis, jadi kekuatan dan status mereka harus setara. Namun pada kenyataannya, satu gerakan. Xiao Chen hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan kekuatan perlindungan ganda naga penjara yang dibanggakannya. Meskipun dia tidak menggunakan segel kaisar iblis saat itu, dia tahu betul bahwa bahkan dengan segel kaisar iblis pun, itu hanya akan menjadi setetes air dalam lautan. Kesenjangan antara dia dan Xiao Chen terlalu besar. Dasar tak berguna. Jangan menghakimiku dengan pengetahuanmu yang dangkal. Bagaimana mungkin Aolai yang arogan bisa menoleransi perkataan Kaisar Iblis? Ia menamparkan Kaisar Iblis dengan punggung tangannya, membuatnya terdorong mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, kekuatan sucinya mengalir ke tubuh Kaisar Iblis. Ekspresi Raja Iblis tiba-tiba menjadi kusam dan lesu, seperti boneka, kehilangan nyawa dan kesadarannya. Kupikir menyimpan ingatan dan kesadaranmu akan membuatmu lebih berguna, tapi ternyata kau berani melanggar perintahku. Jangan salahkan aku karena merampas pikiranmu lagi. Aolai mencibir. Melihat Kaisar Iblis sudah sepenuhnya terkendali, ia mengeluarkan perintah lain, menunjuk Xiao Chen dan berkata, gunakan segel Kaisar Iblis dan bunuh dia. Ya, Guru. Raja Iblis kehilangan kesadaran dirinya dan menjadi boneka yang sepenuhnya dimanipulasi. Tak berpikir, tak takut. Ikuti saja petunjuknya. Membunuh. Kaisar Iblis memegang segel Kaisar Iblis, mengerahkan kekuatan iblisnya yang paling dahsyat, dan menyerang Xiao Chen dengan ganas, dengan satu-satunya tujuan untuk membunuhnya. Melihat ini, Xiao Chen mengambil beberapa langkah dan bergerak secepat naga, menangani situasi dengan mudah. Namun ini jelas bukan solusi jangka panjang. Masalah. Hati Xiao Chen mencelos, dan ia membalas dengan pukulan backhand-nya. Serangan itu tampak biasa saja, tetapi sebenarnya merupakan evolusi pamungkas Taoisme. Seluruh dunia berada di telapak tangannya. Peng. Sekalipun Kaisar Iblis memiliki segel Kaisar Iblis untuk melindunginya, dia tidak dapat menahan dorongan itu dan terlempar. Aku sudah menampungmu begitu lama, bukankah seharusnya aku bisa memanfaatkanmu? Begitu dia selesai berbicara, pikiran Xiao Chen bergerak, dan sebuah buku hitam besar terbang keluar dari tubuhnya, memancarkan kekuatan iblis tertinggi, beresonansi dengan kekuatan sihir asli dari dunia iblis di sekitarnya. Tiba-tiba seluruh dunia iblis berguncang hebat bagaikan dilanda gempa bumi, dan suara gemuruhnya tidak ada habisnya. Kitab suci jalan iblis yang terlarang. Putri Meiji tampak terkejut, matanya tertuju pada buku hitam besar yang terus berputar di sekitar Xiao Chen. Tanpa diragukan lagi, ini adalah benda paling legendaris di dunia iblis, kitab terlarang iblis, yang juga dikenal sebagai kitab suci klan iblis. Keberadaannya bahkan lebih berharga dan memiliki status lebih tinggi daripada segel Kaisar Iblis. Aolai, ras alien, juga membawa aura iblis yang kuat dan jelas merupakan iblis pada hakikat, namun itu hanyalah jenis iblis yang berbeda yang tidak diketahuinya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Aolai mampu mengintegrasikan teks sihir terlarang. Tetapi Xiao Chen adalah manusia sungguhan, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan benda suci klan iblis? Aku nggak ngangka kamu bawa buku sihir terlarang. Keren banget. Pada saat ini, Aolai juga menatap buku sihir terlarang itu dengan mata fanatik. Setelah mencarinya kemana-mana, akhirnya saya menemukannya tanpa usaha apapun. Setelah menaklukkan alam iblis, ia segera mencari ke seluruh alam iblis dan akhirnya memperoleh 2 buku terlarang jalan iblis. Ia juga mengetahui bahwa Putri Meiji memiliki 1 buku, tetapi ia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang buku terakhirnya. Dia terganggu oleh hal ini untuk beberapa saat. Sebab,
meskipun dia menangkap Putri Meiji dan memperoleh 3 buku sihir terlarang di masa mendatang, dia masih akan kehilangan satu bagian. Apa yang tidak lengkap memang tidak lengkap, dan ada perbedaan besar di antara keduanya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kitab sihir terlarang terakhir akan muncul pada seorang manusia dan dikirimkan ke rumahnya. Tuhan tolong aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini, apapun yang terjadi. Hati Aolai terbakar gairah. Begitu dia memperoleh kode sihir terlarang yang lengkap, kultivasinya akan mengalami lompatan kualitatif, dan mungkin dia akan mampu menyaingi Raja Surga. Raja Surga, itulah gelar tertinggi, dan sekarang dalam jangkauan Anda. Xiao Chen mengabaikan kata-kata gila Aolai, mengendalikan buku sihir terlarang, melepaskan aurora asli, dan memengaruhi pikiran Kaisar Iblis. Di bawah naungan cahaya, pikiran Kaisar Iblis perlahan-lahan menjadi bingung, dan dia menyerah untuk bertarung dan melawan. Bagaimana aku bisa mewujudkan keinginanmu? Aolai mendengus dingin, dan buku sihir terlarang yang mirip dengan milik Xiao Chen terbang keluar dari tubuhnya, juga memancarkan sinar cahaya, menutupi Kaisar Iblis. Bab 947. Buku terlarang Jalan Setan milik Aolai jelas lebih gelap warnanya daripada buku terlarang Jalan Setan milik Xiao Chen, dan kekuatan sihirnya lebih kuat. Oleh karena itu, ketika dua sinar cahaya itu menyelimuti Kaisar Iblis pada saat yang sama, Aolai memberikan pengaruh yang lebih dalam pada Kaisar Iblis, menyebabkannya jatuh ke dalam kendali Aolai lagi setelah perjuangan yang sedikit menyakitkan. Kitab sihir terlarangku adalah gabungan dua buku. Kekuatannya hanya setengah dari kekuatan kitab aslinya. Milikmu paling banter hanya seperempatnya. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Aolai mencibir, seolah dia yakin akan kemenangan. Dan bagaimana kalau menambahkan seperempatku? Tiba-tiba, Meiji memadatkan seluruh energi sihir di tubuhnya dan memanggil buku sihir terlarang lainnya untuk bekerja sama dengan Xiao Chen guna melawan buku sihir terlarang milik Aolai. Aolai menyaksikan ini dan ekspresinya menjadi gelap, tetapi dia masih mencibir, bahkan dua jilid terpisah masih belum cukup untuk melawan buku sihir terlarangku yang sudah menyatu. Tetapi saat dia baru saja mengatakan hal itu, dia tiba-tiba tersedak dan menatap pemandangan di depannya dengan mata terbelalak. Begitu buku sihir terlarang Meiji terbang di depan Xiao Chen, buku itu langsung meleleh dan berubah menjadi kekuatan hitam, yang perlahan ditelan dan diserap oleh buku sihir terlarang Xiao Chen, menyatu menjadi satu. Bagaimana itu mungkin? Aolai tampak ngeri dan bingung. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak kitab terlarang Jalan Iblis dibagi menjadi 4 bagian. Setiap unit memiliki kesadaran yang lemah dan dapat hidup secara independen. Oleh karena itu, ketika Anda ingin mengintegrasikannya, mereka akan menimbulkan konflik. Saat itu, ia sedang menggabungkan dua kitab terlarang iblis, dan perlu menggunakan kultivasi seorang kaisar agung untuk meredam rasa jijik di antara keduanya. Butuh banyak usaha dan waktu baginya untuk menyelesaikannya. Selama proses ini, ia hampir terpukul oleh kekuatan kitab terlarang iblis dan tersesat. Tapi apa itu Xiao Chen? Telan langsung. Faktanya, belum lagi Aolai, bahkan Meiji sangat terkejut dan sedikit tertekan. Niat awalnya hanyalah menggunakan kode sihir terlarangnya sendiri untuk membantu Xiao Chen dan melawan Aolai bersama-sama. Bagaimana mungkin ia membayangkan kode sihir terlarang Xiao Chen akan langsung menelan kode sihir terlarangnya? Tentu saja, ia bisa melihat bahwa Xiao Chen tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi Xiao Chen tidak terlalu familiar dengan penggunaan kode terlarang Jalan Iblis, dan sama sekali tidak memiliki kemampuan mengoperasikannya. Semua itu adalah hasil dari kode terlarang Jalan Iblis itu sendiri. Tetapi karena kendali Xiao Chen atas buku terlarang iblis bahkan lebih buruk daripada kendalinya sendiri, mengapa buku terlarang iblisnya begitu kuat? Dia bahkan merasa bahwa meskipun dia tidak membantu, kode terlarang Jalan Iblis milik Xiao Chen hanya akan merugikan sementara, dan belum tentu kalah dari kode terlarang Jalan Iblis milik Aolai pada akhirnya. Akan sangat tidak biasa untuk menang dengan kekuatan seperempat melawan kekuatan setengah. Akhirnya terlihat seperti mulai terbentuk. Xiao Chen juga terkejut dengan perilaku melahap buku sihir terlarang. Semenjak dia mendapatkan kitab terlarang Jalan Iblis, dia merasa itu hanya membuang-buang waktu dan sama sekali tidak ada gunanya. Sekarang, dia akhirnya melihat beberapa nilai. Mendapat pujian dari tuannya, kitab terlarang Jalan Iblis tampak sangat bersemangat dan bekerja lebih giat. Setelah menyerap buku sihir terlarang Putri Meiji, kekuatannya meningkat pesat, dan auranya langsung menghancurkan buku sihir terlarang milik Aolai. Ledakan. Kekuatan iblis yang agung menggemparkan seluruh area. Meskipun buku sihir terlarang Aolai berjuang keras pada awalnya, ia secara bertahap tidak dapat menahan invasi dan mulai menunjukkan tanda-tanda mencair, siap ditelan dan menyatu. Brengsek. Aolai terkejut sekaligus marah. Ia melambaikan tangannya dan memadatkan pisaunya, memutus paksa hubungan antara keduanya, lalu mengambil kembali buku sihir terlarang itu ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, di ujung kehampaan alam iblis, sambaran petir menyambar angkasa, dan malaikat jatuh yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit. Di antara mereka terdapat seorang pria misterius dengan aura yang kuat, tak lebih lemah dari Aolai dan Kaisar Iblis. Radel, kau datang tepat waktu. Bergabunglah denganku untuk membunuh orang ini. Wajah Aolai berseri-seri karena gembira dan dia berteriak keras. Desir. Sosok misterius itu melintas dan langsung muncul di hadapan Aolai. Tanpa berkata apa-apa, ia meraih bahu Aolai dan mengumpat dengan suara pelan, bunuh adikmu, aku di sini untuk menyelamatkanmu, ikut aku.
Setelah berkata demikian, tanpa menunggu reaksi Aolai, lelaki misterius itu dengan paksa mengendalikan Aolai dan membawanya pergi dari tempat kejadian perkara. Xiao Chen melirik ke tempat keduanya menghilang, tetapi tidak langsung mengejar mereka. Ia mengangkat tangannya dan memadatkan niat pedang pamungkas, dan jurus terakhir pedang surgawi muncul kembali. 10.000 pedang tanpa jalan menuju ujung dunia. Niat pedang pamungkas berubah menjadi jutaan, jatuh seperti hujan, membunuh semua malaikat yang jatuh. Untuk sesaat, darah para malaikat menutupi seluruh langit dan bumi dunia iblis, dan mayat-mayat berjatuhan di mana-mana. Begitu banyak subjek uji yang dijadikan umpan meriam untuk mengulur waktu. Keinginan mereka untuk bertahan hidup sungguh kuat. Xiao Chen mencibir, menjentikkan lengan bajunya, dan badai menerjang, membersihkan medan perang. Tampaknya ada beberapa alien di Istana Iblis, tetapi pemimpin Aolai telah melarikan diri, dan orang-orang itu jelas tidak mampu berbuat banyak, jadi mereka menyerah secara sukarela. Ayah! Meiji segera pergi untuk memeriksa kondisi Kaisar Iblis dan mendapati bahwa Kaisar Iblis telah jatuh ke dalam kondisi mayat hidup. Sekeras apapun ia berteriak atau melakukan perawatan, semua itu sia-sia. Tuan Xiao, apa yang terjadi pada ayahku? Meiji hanya bisa meminta bantuan Xiao Chen. Dengan kekuatan sihir Xiao Chen yang hebat, mungkin dia bisa menemukan jalannya. Sederhana sekali. Tuannya terlalu jauh darinya. Dia tidak bisa menerima perintah apapun dan sedang dalam mode siaga. Jawab Xiao Chen acuh tak acuh. Tapi bagaimana mungkin ayahku menerima orang seperti itu sebagai tuannya? Tanya Meiji bingung. Mengingat karakter ayahku, selama dia masih sadar, mustahil dia akan tunduk pada orang seperti itu. Dia telah ditanamkan ingatan tambahan, dan cara berpikirnya telah berubah. Dia berbeda dari ayahmu. Meskipun dia memiliki ingatan ayahmu, dia sebenarnya dua orang yang berbeda. Kata Xiao Chen dengan nada terkejut. Menanamkan ingatan setara dengan dua orang. Meiji tercengang. Sulitkah untuk dipahami? Tanya Xiao Chen dengan tenang, misalnya, jika semua ingatanmu dan ayahmu terhapus, apakah kau masih bisa mengenali ayahmu? Jawabannya tidak. Kamu tidak punya kenangan itu. Kamu dan ayahmu adalah dua orang yang sama sekali asing. Kamu tidak akan terlalu peduli padanya. Jadi sebaliknya, jika Anda secara paksa menanamkan suatu memori, Anda akan menciptakan kembali suatu hubungan. Aolai telah menanamkan informasi dan ingatan palsu tentang dirinya sebagai guru ayahmu ke dalam pikiran ayahmu, memengaruhinya dan melemahkan perasaannya terhadap orang lain. Oleh karena itu, bagi ayahmu, Aolai adalah orang yang memiliki status tertinggi di hatinya. Bahkan kau, putri kandungnya, tak bisa dibandingkan dengan Aolai. Meiji tertegun ketika mendengar ini dan bergumam, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Ini memang cara yang sangat cerdik untuk mengendalikan orang. Ini kedua kalinya aku melihatnya. Kata Xiao Chen sambil berpikir. Yang kedua kalinya, Meiji terkejut, lalu bertanya penuh harap, apakah Tuan punya cara untuk mengobatinya? Biar aku coba, kamu bantu aku melindungi hukum. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, ya, aku akan tetap di sini dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Meiji berjanji dengan serius. Mendengar ini, Xiao Chen tidak berkata apa-apa lagi. Dengan sebuah pikiran, sebuah bola cahaya terpisah dari tubuhnya dan menyerbu jiwa Kaisar Iblis. Jiwa meninggalkan tubuh. Melihat hal itu, Meiji langsung paham bahwa Xiao Chen telah menerobos masuk ke dunia spiritual ayahnya dalam wujud roh primordialnya, maka ia tidak berani gegabah dan menjaganya dengan cermat. Bab 948. Di dunia spiritual Kaisar Iblis, sebuah bola cahaya melayang dan berubah menjadi bayangan Xiao Chen. Itu benar. Xiao Chen menatap pemandangan di hadapannya dan mengambil keputusan. Tepat di depannya, sosok bayangan Aolai tengah melakukan mantra untuk menanamkan ingatan ke dalam otak Kaisar Iblis dan mengendalikan tindakannya. Xiao Chen maju beberapa langkah. Peng! Suatu formasi aneh diaktifkan untuk menghalanginya. Kamu benar-benar siap. Jiwa yang meninggalkan tubuh bukanlah apa-apa bagi orang-orang di tingkat Kaisar Abadi, jadi selama mereka memasuki dunia spiritual Kaisar Iblis, mereka dapat menemukan masalahnya. Namun, dalam kondisi Yuan Shen, kekuatannya akan sangat terbatas. Orang yang tidak terlatih secara khusus dalam keterampilan Yuan Shen akan kesulitan menghadapi formasi isolasi yang diatur dengan cermat oleh Aolai. Namun, ini bukanlah tugas yang sulit bagi Xiao Chen. Menghancurkan jiwa. Berdiri diam, mata Xiao Chen terfokus, dan kekuatan jiwa yang kuat keluar dari tubuhnya, mengabaikan formasi isolasi dan menyerang bayangan Aolai secara langsung. Xiao Chen pernah berkata bahwa ada dua cara untuk membunuh orang di dunia ini. Yang pertama adalah pembunuhan yang terlihat, dan yang kedua adalah pembunuhan yang tidak terlihat. Teknik pembunuhan yang melibatkan jiwa tidak diragukan lagi merupakan jenis kedua, teknik pembunuhan yang tidak terlihat. Engah. Bayangan yang ditinggalkan Aolai tidak bereaksi sama sekali dan langsung dilenyapkan oleh teknik pembunuh jiwa Xiao Chen. Kekuatan yang ditinggalkan Aolai menghilang, dan dunia spiritual Kaisar Iblis kembali normal. Melihat tidak ada yang salah, jiwa Xiao Chen pergi dan kembali ke tubuhnya. Tuan, ayahku. Meiji bertanya dengan tergesa-gesa saat melihat Xiao Chen keluar. Dia harus segera bangun. Jaga dia baik-baik. Aku ada urusan. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, sosoknya menghilang dari tempatnya. Meiji tertegun dan menyadari apa yang akan dilakukan Xiao Chen.
Arah pelarian mereka berdua adalah area terlarang di alam iblis yang belum pernah diinjak siapapun. Semoga tidak terjadi apa-apa. Jangan khawatir, Putri. Hanya karena kita tidak berani menginjakkan kaki di hutan gelap, bukan berarti dia tidak berani menginjakkan kaki di sana. Kata Xuan Li. Yah, tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa dia kunjungi. Xuan Ming pun setuju. Penatua kedua, siapa dia? Meiji masih bingung dengan pertanyaan ini. Keduanya bertukar pandang dan berkata, Putri, lebih baik menunggu sampai Kaisar Iblis bangun dan memberitahu Anda secara langsung. Dengan begitu, Anda mungkin bisa lebih memahaminya. Di bagian paling barat benua iblis, dua sosok terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, salah satu dari mereka menjadi semakin tidak sabar dan dengan paksa melepaskan diri dari belenggu yang lain, sambil berteriak, Radel, kau gila. Aku akhirnya memenuhi amanah Raja Surgawi dan akan menyatukan alam iblis. Kenapa kau di sini untuk membuat masalah? Mendengar hal itu, Radel murka dan berkata, Aolai, kalau bukan karena aku sudah berkali-kali bekerja sama denganmu, aku tidak akan peduli dengan hidup atau matimu. Apa maksudmu? Tanya Aolai. Artinya sederhana. Kalau aku tidak datang, kau pasti sudah jadi mayat sekarang. Atau bahkan mayatmu tidak akan ditemukan. Radel mendengus dingin. Lelucon apa ini? Apa aku akan kalah dari manusia biasa? Aolai tidak setuju. Namun tiba-tiba ekspresinya membeku, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Larangan terhadap burung hantu mati telah dicabut. Bagaimana mungkin? Aolai terkejut dan curiga. Dia dan Radel hanya pergi sebentar, dan anak itu mampu menemukan alasannya dan membuka mekanisme yang telah dia rancang dengan susah payah selama setengah tahun. Setelah terdiam sejenak, dia menatap Radel dan bertanya, apakah anak itu benar-benar sekuat itu? Aku hanya tahu kalau kita berdua saja menghadapinya, kita tidak punya peluang menang. Kalau kita bersatu dan berjuang keras, kita mungkin masih punya peluang, tapi kau tahu kondisiku saat ini, jadi tidak disarankan bagiku untuk melakukan kekerasan. Kata Larde dengan suara berat. Sialan, bagaimana mungkin sosok sekuat itu muncul dari ras manusia? Raja Surgawi bahkan tidak memberi kita petunjuk sebelumnya. Kata Aolai dengan enggan, aku sudah merencanakan ini dengan susah payah sejak lama, tapi semuanya berakhir sia-sia. Aku tidak bisa melupakannya. Setelah aku pulih, aku janji akan bergabung denganmu untuk mengalahkannya. Kata Radel, jelas-jelas membenci Xiao Chen sampai ke akar-akarnya. Anak itu menghancurkan banyak sekali subjek eksperimenku. Dia benar-benar terkutuk. Lupakan saja, karena sudah begini, ayo kita kembali dulu. Kata Aolai. Yah, aku tidak tahu apakah orang itu akan mengejar kita harus mempercepat. Kata Radel. Di mana pintu duniamu? Bukankah lebih nyaman melepaskannya daripada terburu-buru? Tanya Aolai. Kira-kira bisa dipakai sembarangan gak? Iya. Ini kan sudah pernah dipakai sekali. Butuh waktu setidaknya setengah bulan sebelum bisa dipakai lagi. Kata Radel tanpa berkata-kata. Keterampilan yang buruk sekali. Kata Aolai dengan nada meremehkan. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Cepat selesaikan urusanmu. Radel terlalu malas untuk berdebat dengan Aolai. Keduanya tidak berhenti dan bergegas menuju area terlarang dunia iblis, hutan gelap. Namun, pada saat itu, ruang angkasa tiba-tiba berguncang hebat, bumi runtuh dan langit retak. Mendesis. Ruang itu terbelah oleh kekuatan yang dahsyat, retakan berkelok muncul, dan sesosok tubuh melangkah keluar dari retakan itu. Pengunjung itu berpakaian putih dan tampak baru berusia beberapa tahun, tetapi dia luar biasa dan dipandang rendah oleh dunia. Bagaimana mungkin kamu? Kelopak mata Aolai dan Radel berkedut, dan mereka menatap pemuda di depan mereka dengan tidak percaya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa pergi semudah itu? Xiao Chen berbicara dengan nada ringan saat dia berjalan santai di udara, tampak santai, seperti seorang master sejati yang mengendalikan segalanya. Dia tidak punya kebiasaan membiarkan musuh-musuhnya pergi. Dia tidak langsung mengejar mereka karena dia yakin mereka berdua tidak akan bisa lepas dari kendalinya, jadi dia tidak terburu-buru. Sialan, bagaimana kau bisa melakukan itu? Radel melotot padanya, tapi hatinya bingung. Mereka begitu jauh, tapi Xiao Chen benar-benar menerobos ruang untuk mencegat mereka. Bukankah itu sama dengan efek gerbangnya ke dunia? Perlukah aku menjelaskan ini padamu? Tanya Xiao Chen, tangannya di belakang punggung, melirik kedua pria itu dengan ekspresi tegas. Berikan yang terbaik, dan kalian bisa mati dengan bermartabat. Bajingan, ini tidak dapat ditoleransi. Bahkan manusia tanah liat pun masih punya sisa kehidupan. Setenang apapun Radel atau betapa takutnya ia pada Xiao Chen, ia kini murka dan hampir meledak. Aku hanya tidak ingin bertarung sampai mati denganmu saat aku lemah, tapi karena kamu terus mendesakku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Marah, kekuatan suci Radel melonjak, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ledakan. Aura itu melonjak, berubah menjadi substansi, dan membumbung tinggi ke langit. Kemudian, sayap mulai tumbuh dari punggung Radel. Meskipun hanya ada sepasang, mereka berbeda dari malaikat jatuh boneka itu. Sayap malaikat yang jatuh itu berwarna perak, tetapi sayapnya berwarna emas, seakan terbuat dari emas yang mendidih. Malaikat emas, apakah akan ada perbedaan? Tanya Xiao Chen dengan tenang dan tak tergerak. Manusia bodoh, aku seraf tingkat tinggi. Aku tidak selevel dengan subjek eksperimen yang kau bunuh.
kata Radel sambil mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya kuat-kuat. Ledakan. Guntur turun dan berubah menjadi tombak emas, melambangkan kekuatan dan kekuasaan absolut. Mari, biarkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Bab 949. Penuh energi, begitulah seharusnya. Ketika Aolai melihat Radel mengaktifkan wujud pertarungan terkuatnya, ia segera meningkatkan energi sihir aliennya, ingin mencobanya. Dengan keduanya bekerja sama, tidak ada alasan bagi mereka untuk kalah dari Xiao Chen. Melakukan eksperimen di tanah tak bertuan itu telah menguras banyak energiku. Jika aku tidak dipaksa ke dalam situasi yang sulit, aku tidak akan mau menunjukkan wujud ini. Radel pastinya tertekan dan marah. Kondisinya sangat buruk. Sekalipun ia bisa sementara waktu mengendalikan kelemahannya dan kembali ke kondisi tempur puncaknya, ia harus membayar harga yang sangat mahal setelahnya. Jadi pada awalnya dia hanya terus melarikan diri untuk menghindari konflik langsung dengan Xiao Chen. Tetapi Xiao Chen mendorongnya terlalu jauh dan tidak memberinya kesempatan bertahan hidup, jadi dia tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Dia ingin menggunakan cara yang paling kejam untuk membuat Xiao Chen menyesal. Apapun boleh, asal kita bisa membunuh orang ini. Saat Aolai berbicara, dia memanggil buku sihir terlarang untuk melindungi tubuhnya dan mengeluarkan pedang sihir yang mengejutkan. Prajurit Kaisar Ekstrim Palsu. Xiao Chen menatap pedang ajaib Aolai, lalu ke tombak emas di tangan Radel. Dari segi level, kedua senjata ini sedikit lebih rendah dari Demon King Seal. Namun ini tidak berarti lemah. Sebaliknya, senjata Kaisar Jidao adalah senjata yang sangat mematikan, dan senjata yang sedikit lebih rendah dari senjata Kaisar Jidao juga sangat menakutkan dan langka di dunia. Seharusnya kau punya senjata ajaib di tanganmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk mengeluarkannya, jadi jangan bilang kami menindasmu. Aolai menatap Xiao Chen dengan sinis. Aku pernah memurnikan senjata dewa, tapi sayangnya hancur. Keluh Xiao Chen, tapi untuk menghadapimu, aku tidak butuh senjata tingkat tinggi seperti itu. Senjata ini sudah lebih dari cukup. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangannya dengan ringan, dan tombak jahat yang dipenuhi kekuatan jahat yang tak tertandingi muncul di tangannya. Itu adalah tombak Pluto Sura. Senjata abadi. Aolai dan Radel terkejut melihatnya, lalu mencibir, apa kau yakin ingin menggunakannya untuk melawan kami? Meskipun tombak Sura Pluto terlihat agak aneh, meskipun merupakan senjata abadi kelas atas, itu tetaplah senjata abadi. Bagi makhluk seperti mereka, itu sama sekali tidak sebanding. Xiao Chen memiliki kultivasi yang luar biasa, tetapi dia hanya bisa mengeluarkan satu senjata ajaib untuk bertarung, yang sungguh menggelikan. Hargai momen kebahagiaan terakhir ini dan tertawalah sebanyak yang kau bisa. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan lagi nanti. Kata Xiao Chen ringan. Kau benar-benar pandai bicara. Lihat aku memenggal senjata busukmu dengan satu pedang. Nada bicara Aolai tiba-tiba berubah dingin, dan pedang ajaib di tangannya memperlihatkan kekuatan iblis sesat. Begitu dia selesai berbicara, sosok itu langsung bergerak, melangkah maju, dan seketika muncul di hadapan Xiao Chen, dan pedang ajaib itu telah menebas ke arah Xiao Chen. Mendesis. Kehampaan itu tak mampu menahan kekuatan pedang sihir dan langsung terkoyak. Kekuatan sihir dan pecahan ruang saling bertautan, menunjukkan ketajaman yang luar biasa. Pedang yang tampaknya biasa saja ini tampaknya mampu memotong apapun di dunia dan tidak dapat dihentikan. Mati. Aolai menyeringai muram. Namun, pada saat kritis itu, Xiao Chen mengayunkan tombak Pluto Sura di tangannya, dan ujung tombak itu menyapu, tak tertandingi di dunia. Kejahatan sepanjang masa. Kekuatan jahat meledak, dan ujung tombak dan pedang ajaib bertabrakan dalam sekejap. Ledakan. Kekuatan-kekuatan destruktif saling terkait, dan pemandangan yang mengerikan itu tampak seolah-olah matahari dan bulan tenggelam, langit dan bumi hancur, dan itu seperti kiamat. Peng! Goncangan hebat itu menyebabkan Aolai yang tengah memegang pedang ajaib itu terlempar ke belakang sejauh lebih dari 10 kaki dan berguling beberapa kali di udara sebelum ia sempat menstabilkan tubuhnya. Lelaki yang memegang senjata itu bagaikan gunung yang tak tergoyahkan, berdiri kokoh dan tak goyah. Apakah hanya dengan membual saja kamu punya? Xiao Chen berdiri dengan dingin, menatap lurus ke arah Aolai. Sialan, apa yang baru saja terjadi? Aolai menarik napas, menenangkan darah dan kinya, dan berada dalam keadaan kaget dan bingung. Pedang ajaibnya terbuat dari besi suci abadi, diintegrasikan dengan energi leluhur, dan disempurnakan selama 100.000 tahun. Namun, pedang itu tak mampu menembus senjata abadi belaka. Radel, kenapa kamu tidak bertindak? Teriak Aolai pada Radel. Bukannya aku tidak mau bertindak, tapi kau terlalu tidak sabar. Dengus Radel. Baiklah, tidak ada waktu untuk omong kosong, mari kita lakukan yang terbaik bersama-sama. Pada saat ini, Aolai juga benar-benar menyadari bahwa Xiao Chen bukanlah orang kuat yang dapat dihadapi sendirian, dan ia harus bekerja sama dengan Radel untuk memperoleh kesempatan menang. Mendengar ini, Radel tak berkata apa-apa lagi. Sayap sucinya membara, dan tombak Tuhan di tangannya bersinar dengan kekuatan yang tak tertandingi. Begitu dia bergerak, gerakannya menggemparkan. Desahan Tuhan, menjungkir balikan gunung dan sungai. Melihat hal itu, Aolai kembali mengayunkan pedang saktinya dan berkoordinasi dengan jurus sakti Radel untuk bersama-sama membunuh Xiao Chen.
Melihat ini, Xiao Chen tampak sombong dan mengayunkan tombak Plutosura di tangannya secara melingkar, berubah seperti bintang jahat dan mengubah bentuknya. Dalam sekejap, kekuatan tombak itu berubah menjadi energi pedang, dan dalam sekejap mata, tombak itu bertabrakan dengan tombak dewa milik Radel. Dentang. Cek-cek. Radel hanya merasakan tekanan pedang besar yang menangkis tombak sucinya, membuat gerakannya sia-sia. Aolai hanya melihat bayangan hitam melintas di depan matanya, dan noda darah muncul di lehernya. Ini. Aolai terkejut dan tanpa sadar menyentuh lehernya dengan tangannya. Darah merah tua itu mengejutkan dan merangsang jantungnya. Pada saat ini, ia bahkan dapat merasakan dentuman kematian yang belum pernah dirasakannya selama puluhan ribu tahun. Awas, kekuatannya bahkan lebih besar dari yang diperkirakan. Radel mengingatkan mereka, dan keduanya berbalik bersama, menatap Xiao Chen yang memegang pedang tak tertandingi dengan punggung menghadap mereka. Pedang. Bukankah itu pistol? Serius, sudah lama sekali aku tidak bertarung dengan pedang sungguhan. Xiao Chen membelai lembut bilah pedang, seakan mengekspresikan emosi. Ketika ilmu pedang seseorang mencapai tingkat tertentu, tidaklah sulit untuk mengubah ki atau pikiran menjadi pedang. Rasanya membawa pedang sudah tidak relevan lagi. Namun sebenarnya, jika Anda ingin mengeluarkan kekuatan puncak kendo, Anda tetap memerlukan pedang yang bagus. Hal ini seperti halnya tiga alam kehidupan, memandang gunung sebagai gunung, memandang gunung sebagai bukan gunung, dan memandang gunung sebagai gunung yang masih berupa gunung. Dalam kendo, pemula menggunakan pedang, siswa tingkat lanjut meninggalkan pedang, dan siswa terbaik masih menggunakan pedang. Dalam pertempuran tingkat atas, senjata yang kuat tidak diragukan lagi dapat mendominasi pertempuran. Dalam kehidupan sebelumnya, senjata kekaisaran pamungkas yang pernah dilatih Xiao Chen adalah pedang, tetapi sayangnya pedang itu patah saat ia bertarung melawan kekuatan dunia besar. Pergilah ke neraka dan mendesah. Radel meraung, energi ilahi dalam tubuhnya meledak, dan tombak dewa di tangannya berevolusi menjadi gerakan ilahi. Tetapi Xiao Chen tiba-tiba berbalik, dan pedangnya sangat kuat. Dentang. Tombak-tombak dewa dan senjata-senjata ajaib saling beradu lagi, menciptakan nyala api paling cemerlang di dunia. Aku tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untukmu. Xiao Chen dengan mudah memblokir tombak suci Radel, tiba-tiba memadatkan energinya, dan akhirnya menunjukkan sikap serius. Dalam sekejap, pedang abadi itu memancarkan cahaya suci, dan tekanan kekaisaran tertinggi pun mulai terbentuk. Apa yang akan dia lakukan? Aolai tampak ketakutan dan bingung. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa Xiao Chen melakukan sesuatu yang luar biasa. Senjata lahir dari alam, dibentuk oleh harmoni yin dan yang. Peralatan diperoleh melalui penempaan roh. Dengan kata-kata guntur, kekuatan jalan kekaisaran membuat semua makhluk hidup dan roh tunduk. Xiao Chen kemudian menarik roh-roh alam sekitar dan mengumpulkan mereka di ujung pedang. Pembersihan, pengerasan, inkarnasi, kelahiran kembali, transformasi. Tiba-tiba, pedang ajaib itu bersinar dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah menyelesaikan suatu proses yang luar biasa. Tampaknya dalam sekejap, ia berevolusi dari tingkat senjata abadi ke senjata ilahi tingkat yang lebih tinggi. Bab 950. Tekanan semacam ini. Senjata kekaisaran yang paling hebat. Radel dan Aolai tercengang, mata mereka tertuju pada pedang transformasi di tangan Xiao Chen. Sebelumnya, itu jelas merupakan senjata abadi, yang bahkan tidak sekuat pedang ajaib dan tombak dewa di tangan mereka, apalagi senjata kekaisaran tertinggi. Namun dalam sekejap, pedang abadi itu langsung berubah, memperlihatkan kekuatan yang sebanding dengan senjata kekaisaran tertinggi. Mengesampingkan kultivasi Xiao Chen sendiri, tingkat pedang di tangannya sendiri tidak lebih lemah dari segel Kaisar Iblis, harta karun yang diwarisi dari alam iblis. Lucu sekali. Aolai menjadi murka dan menyerbu ke depan sambil mengayunkan pedang ajaibnya sekuat tenaga. Bang! Suara yang jernih menciptakan situasi yang paling luar biasa. Pedang ajaib itu patah menjadi dua bagian bahkan sebelum menyentuh pedang di tangan Xiao Chen, hancur oleh tekanan pedang yang dipancarkan oleh pedang Kaisar Abadi. Prajurit Kaisar Jidao yang palsu, bagaimanapun juga, tidak dapat lepas dari kata palsu, dan jauh dari prajurit Kaisar Jidao yang asli. Apa yang sedang kamu pikirkan? Xiao Chen melirik, mencibir, dan dalam sekejap memutar ujung pedang, menyapunya. Aolai masih syok karena pedang sihirnya yang hancur, tetapi bagaimanapun juga, ia adalah seorang prajurit tingkat Kaisar. Merasakan tekanan kematian yang menghampirinya, buku sihir terlarang itu secara otomatis membentuk perisai pelindung, dan di saat yang sama ia juga membentuk lapisan perisai pelindung dengan energi sihir aliennya sendiri. Perisai ganda memberikan pertahanan mutlak. Namun, mendesis. Pedang Kaisar Abadi tidak dapat dihentikan, dan perisai pelindung gandanya seperti kertas, hancur jika disentuh sedikit saja. Fiuh! Ujung pedang langsung mengiris pinggang Aolai. Tubuh sang Kaisar tak mampu menahannya dan terbelah dua. Darah sang Kaisar membasahi langit. Pada saat yang sama, energi pedang yang tak tertandingi masih bertahan, menyapu langit, meninggalkan celah ruang sepanjang ratusan kaki di ujung langit. Tampaknya seluruh benua iblis terbelah dua. Bagaimana mungkin kamu? Bagaimanapun, Aolai adalah seorang Kaisar. Meskipun tubuhnya terpotong menjadi dua bagian, separuh tubuhnya masih sadar dan ia tidak langsung mati. Sekalipun dalam situasi biasa, tubuhnya dapat dipecah menjadi dua bagian dan kemudian disambung kembali sesuai keinginan. Namun,
Pedang dan energi pedang Xiao Chen terlalu menakutkan, dan luka yang ditimbulkannya tidak dapat disembuhkan sama sekali, dan terus mengikis tubuhnya. Kegelapan melahap. Xiao Chen tak ingin berkata apa-apa lagi. Ia mengangkat tangannya dan melancarkan teknik menelan gelap terlarang. Pusaran gelap yang mengerikan itu menyedot sisa tubuh Aolai dan menelannya. Tak lama kemudian, Aolai terkuras habis dan berubah menjadi bola energi hitam, yang dikumpulkan oleh Xiao Chen. Setelah kematian Aolai, buku sihir terlarang itu pun tak lagi dimiliki pemiliknya dan berada di tangan Xiao Chen. Aolai. Radel di samping berteriak, seolah-olah dia baru saja bereaksi. Dalam sekejap mata, Aolai terbunuh dan dimurnikan menjadi bola energi. Menakutkan sekali. Jangan khawatir, kau akan segera seperti dia. Kata Xiao Chen tenang, menatap Radel. Tapi meskipun begitu, kau cukup setia. Kalau kau pergi begitu saja, aku mungkin takkan bisa menyusulmu, tapi kau justru kembali untuk menyelamatkan Aolai. Kalau raja kita ada di sini, bagaimana mungkin kau begitu sombong? Kata Radel dengan marah. Apakah hipotesis itu berguna? Kata Xiao Chen sinis, itu tidak akan menyelamatkan hidupmu. Kalau begitu aku tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Tunggu saja. Radel tampaknya telah mengambil keputusan. Ia meledakkan esensi ilahinya, mengerahkan kekuatannya hingga batasnya, dan menebas ke langit. Gerbang menuju dunia muncul. Tiba-tiba, sebuah pintu menuju dunia lain muncul di langit, menghubungkan dua dunia. Batuk. Pada saat yang sama, Radel batuk darah, wajahnya menjadi pucat, dan kondisinya menjadi sangat lemah. Saya pernah menggunakan Gate of Words sebelumnya, dan seharusnya butuh waktu setidaknya setengah bulan untuk mendinginkannya. Namun dalam menghadapi hidup dan mati, dia tidak punya pilihan selain meledakkan esensinya secara paksa dan memanggilnya dengan mengorbankan esensi keilahiannya sendiri. Berjalan. Melihat pemanggilan itu berhasil, Radel tentu saja sangat terkejut dan langsung bergegas menuju gerbang dunia. Selama dia melewati gerbang dunia, Xiao Chen tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen tampaknya melihat maksudnya, dan mengayunkan pedang kaisar abadi di tangannya lagi, dan energi pedang yang besar memotongnya. Ledakan. Tekanan pedang dan energi pedang yang dahsyat menghancurkan pintu menuju dunia, menyebabkan pintu masuknya menghilang, hanya menyisakan turbulensi spasial yang kacau. Apakah kamu tidak lelah menggunakan trik yang sama? Kata Xiao Chen dengan nada dingin. Anda. Ekspresi wajah Radel berubah drastis, dan dia tampak sepucat orang mati. Hilangnya gerbang dunia berarti dia tidak bisa melarikan diri lagi. Mengirimmu untuk menemui temanmu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangannya dan menunjuk, lalu cahaya ilahi yang merusak meledak. Radel baru saja menghabiskan seluruh tenaganya untuk memanggil portal melalui dunia, dan sekarang sangat lemah, tidak mampu menghindari jari mematikan Xiao Chen. Engah. Tubuhnya tertusuk oleh cahaya ilahi yang merusak, kesadarannya berangsur-angsur kabur, dan ia jatuh ke dalam kondisi hampir mati. Manusia bodoh, kau tidak bisa mengubah akhir cerita. Radel menghabiskan sisa tenaganya dan meraung marah pada Xiao Chen. Omong kosong sekali. Xiao Chen mengangkat tangannya dan muncul kembali kekuatan melahap kegelapan. Mirip dengan akhir Aolai, kekuatan, tubuh, dan jiwa Kaisar Radel ditelan oleh kegelapan dan disempurnakan menjadi bola energi gelap yang diserap oleh Xiao Chen. Kekuatan dua Kaisar Agung tahap awal sebenarnya dapat digunakan untuk tujuan yang tepat. Tentu saja, Xiao Chen enggan melahap kekuatan Aolai dan Radel, tetapi dia dapat menggunakannya untuk membantu orang lain meningkatkan kekuatan mereka. Dunia abadi sedang menghadapi bencana yang mengancam. Jika kekuatan keseluruhan dapat ditingkatkan, akan ada lebih banyak harapan untuk bertahan hidup di masa depan. Setelah berurusan dengan Aolai dan Radel, Xiao Chen mulai berpatroli di lingkungan sekitar. Tempat ini tampaknya tidak biasa. Xiao Chen hanya pernah ke alam iblis satu kali, dan dia pergi setelah mengalahkan Kaisar Iblis tanpa tinggal lama. Oleh karena itu, dia sebenarnya tidak tahu apapun tentang persebaran regional dunia iblis. Tentu saja, dia belum pernah mendengar tentang daerah terlarang seperti hutan gelap. Aolai dan Radel sepertinya ingin memasuki hutan ini. Apakah ada jalan menuju ke suatu tempat di sini? Ketika Xiao Chen memikirkan hal ini, indera spiritualnya menyelidiki ke dalam hutan gelap. Hutan yang gelap itu jelas diselimuti oleh kekuatan misterius, dan begitu indera spiritualnya menembusnya, kekuatan itu langsung terhalang. Panah jiwa. Kesadaran Xiao Chen terkonsentrasi, bagaikan anak panah tak terlihat, mengarah ke satu titik, dengan paksa menerobos penghalang kekuatan misterius dan menyerbu ke dalam hutan gelap. Namun setelah kesadaran spiritual memasuki hutan gelap, yang dirasakan hanyalah kegelapan tak berujung. Cukup lama. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, dan akhirnya menarik kembali kesadarannya. Dia merasa bahwa hutan gelap pasti menyembunyikan suatu rahasia, tetapi dilihat dari hasil penjelajahan indera spiritualnya, akan butuh banyak waktu untuk menjelajahi tempat ini. Lupakan saja, kita bicarakan nanti saat kita punya waktu. Xiao Chen masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang dan tidak ingin membuang-buang waktu di tempat yang tidak pasti. Memikirkan hal ini, dia melihat buku sihir terlarang yang direbutnya dari Aolai, dan memanggil buku sihir terlarangnya sendiri. Kode terlarang jalur iblisnya sudah lebih kuat daripada kode terlarang jalur iblis milik Aolai. Sekarang setelah Aolai mati, momentum keduanya bahkan tidak setara. Tak lama kemudian, kitab sihir terlarang itu mulai melahap lagi.
Keempat kitab sihir terlarang yang konon menjadi asal-muasal kekuatan dunia iblis akhirnya menyatu menjadi satu pada saat ini dan menjadi wujud yang benar-benar lengkap. Bersambung.